Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devira Sandigrani dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari pembuatan surat perjanjian jenis hibah untuk memenuhi UTS mata kuliah Hukum Bisnis. Pertama, ada judul. Di sini dijelaskan, di kop surat pastinya ada menyatakan bahwa surat ini surat untuk apa. Di sini karena surat tersebut adalah surat perjanjian hibah, jadi dinyatakan pada kop surat atau judul surat, yakni surat perjanjian hibah dengan disertakan nomor. Nomor ini tergantung oleh perusahaan atau suatu lembaga. Dan biasanya akan ada kode yang menggambarkan apa jenis surat tersebut. Seperti pada surat tersebut, karena ini adalah surat perjanjian hibah dengan kode HB, yakni menyatakan hibah. Lalu di judul tersebut dijelaskan bahwa surat perjanjian hibah tersebut antara PT Sentosa Teknologi Nusantara dengan Yayasan Cerdas Anak Bangsa mengenai hibah dana tunai untuk program pendidikan, di mana di sini PT Sentosa Teknologi memberikan uang untuk membantu Yayasan Cerdas Anak Bangsa dalam proses program pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan tersebut. Kita masuk ke bagian pembukaan surat. Di sini tuh dalam pembukaan ini dinyatakan bahwa kapan atau waktu dalam pembuatan atau dalam perjanjian surat ini. Dinyatakan bahwa ini ada di Bogor pada Sabtu 3 Mei 2025, di mana perjanjian ini mengikat antara pihak pertama yakni dari Direktur Utama PT Sentosa Teknologi Nusantara dengan pihak keduanya yakni dari Rini Lestari, di mana selaku Ketua Yayasan Cerdas Anak Bangsa. Di bagian surat selanjutnya terdapat pihak-pihak. Jadi di sini adalah menyatakan pihak-pihak apa saja yang ada mengikat di dalam perjanjian tersebut. Mungkin tadi sudah dibahas, sudah sempat disinggung, namun di sini dijelaskan lebih mendetail mengenai jabatan, namanya, dan asal instansi atau kantornya. Ataupun seperti pada pihak kedua dicantumkan nomor rekening dan bank karena nanti hubungannya akan pembiayaan dana tersebut, dana hibah yang akan dibayarkan atau diberikan kepada si pihak tersebut. Jadi di sini dijelaskan lebih mendetail mengenai pihak satu dan pihak kedua untuk memfasilitasi juga data tersebut bahwa ini real mengikat antara kedua belah pihak tersebut. Oke, poin selanjutnya adalah latar belakang, di mana surat perjanjian ini itu menyatakan bahwa pihak pertama akan memberikan sejumlah uang hibah senilai 500 juta rupiah kepada pihak kedua, di mana uang tersebut akan difungsikan oleh pihak kedua untuk memberikan fasilitas dan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu. Jadi di sini atas dasar untuk membantu yayasan dalam meningkatkan dan dalam memberikan upaya dan fasilitas beasiswa kepada anak-anak kurang mampu dari PT Sentosa Teknologi. Masuk ke pasal-pasal. Di sini ada beberapa pasal. Yang pertama, pasal ini mengikat tugas dan maksud hibah. Pada pihak pertama, yakni tadi PT Sentosa Teknologi, dia harus memberikan dana sebesar 150 juta kepada pihak kedua ke yayasan. Gunanya adalah untuk memfasilitasi atau membantu yayasan tersebut untuk melakukan proses pendidikan atau membantu membiayai pendanaan pendidikan tersebut. Lalu pihak kedua tugasnya apa? Tugasnya dia adalah memproses dana yang telah dicairkan oleh pihak pertama sebagaimana mestinya untuk mendukung kegiatan pendidikan untuk anak kurang mampu seperti beasiswa, lalu juga memperbaiki fasilitas sekolah dan lain sebagainya untuk menunjang kegiatan pendidikan yang lebih baik. Lalu di pasal kedua, di sini dijelaskan mengenai dasar hibah. Dasar hibah ini dimuat dari keputusan-keputusan yang udah ada diberikan atau diputuskan dari perusahaan dan diputuskan oleh yayasan. Pertama, di mana ini keluarnya keputusan dari direksi PT Satu Teknologi dalam nomor tersebut, di mana ini tuh untuk penggalangan dana, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di mana setiap perusahaan itu pasti ada bentuk kontribusinya untuk sekitarnya. Dan dalam hal ini PT tersebut melakukan kontribusinya untuk yayasan Nusa Bangsa. Lalu yang kedua adalah di mana ini adalah permohonan dari pihak kedua. Sebelumnya memang konteks di sini adalah pihak kedua ini mengajukan permohonan kepada PT Sentosa Teknologi untuk membantu dalam pembiayaan dalam beasiswa pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Dan ini di ACC dan akhirnya dibuat surat perjanjian ini untuk melanjutkan surat permohonan tersebut dan keputusan dari direksi PT Sentosa tersebut. Masuk ke pasal selanjutnya mengenai tanggung jawab dan hasil di pasal ketiga, di mana di sini mereka memiliki tanggung jawab pihak kedua dalam pelaksanaan atau pengikatan perjanjian hibah tersebut. Jadi pihak kedua di sini harus melaksanakan program pendidikan tadi tersebut dengan cara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan pasal 1 ayat 2, di mana digunakan semestinya dalam memfasilitasi pendidikan beasiswa terutama kepada anak-anak yang kurang mampu di wilayah Bogor.
Lalu di sini pihak kedua juga harus melaporkan hasil secara berkala dalam bentuk laporan tertulis, di mana di sini untuk menunjukkan transparansi mengenai pembiayaan yang diberikan sudah dilaksanakan dengan baik kah, atau pengeluaran apa saja yang dihasilkan atau dikeluarkan untuk menunjang kegiatan tersebut, untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan juga kepada pihak pertama selaku pendanaan. Lalu di pasal keempat, yakni jangka waktu, di mana di sini terlaksananya perjanjian tersebut itu sudah disepakati selama 10 bulan lamanya yang terhitung dari keluarnya surat pernyataan hibah tersebut, yakni yang keluar tanggal 3 Mei 2005 dan akan berhasil 10 bulan lamanya setelah 3 Mei, yakni 3 Maret 2026. Lalu kita masuk ke pasal selanjutnya, yakni di pasalnya yang kelima, mengenai nilai dan sumber dana hibah, yang mana sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya, tapi di sini nyatakan ulang sebagai bagian penting dan tidak terpisahkan juga, di mana nilainya yang diberikan oleh Spirit dan Teknologi itu sebesar 500 juta kepada pihak kedua untuk penyelenggaraan beasiswa tadi, dan di mana itu sudah dijelaskan sebelumnya maksud dan tujuan dari biaya yang dikeluarkan atau nilai dan juga dana yang diberikan kepada pihak pertama. Lalu di pasal yang selanjutnya, pasal ke-6, mengenai penyaluran dana. Tadi sudah dijelaskan nilainya, namun belum dijelaskan secara rinci nih penyaluran dana tersebut akan diproses dari mana ke mana. Jadi pihak satu nanti akan memberikan menyalurkan dana tersebut ke pihak kedua senilai 500 juta rupiah setelah paling lambat yakni 14 hari setelah 3 Mei atau surat perjanjian ini dikeluarkan atau disetujui ke pihak kedua. Di mana ini akan terjadi dalam satu kali saja. Jadi penuh senilai 500 juta akan diberikan sekali kepada pihak kedua, tidak ada setengah-setengah atau tidak ada uh, jadi seutuhnya akan diberikan secara langsung sekali senilai 500 juta kepada pihak kedua. Dan uang tersebut akan diberikan secara lewat bukan langsung atau cash, namun melalui media transfer yang akan nanti dibiayai melalui bank atau kantor ataupun media online transfer online secepat-cepatnya, yang dimana selamat-lambatnya 14 hari setelah penerbitan surat perjanjian tersebut ke pihak ke satu. Namun ada pernyataan juga bahwasanya ketika kalau misal terjadi keterlambatan dalam penerimaan transfer karena perbedaan bank, itu tidak bisa dikatakan pihak pertama karena bukan kesalahannya, bukan tidak mau mentransfer, tapi di mana emang ada perbedaan bank yang memperhambat proses tersebut, di mana itu harus dimaklumkan dan tidak bisa menyatakan pihak pertama apabila ada keterlambatan karena secara teknis tersebut. Masuk ke pasalnya yang ketujuh mengenai hak dan kewajiban dari berbagai pihak. Yang pertama, pihak pertama harus memberikan dana sesuai waktu dan jumlah yang sudah ditetapkan selain 500 juta dan selambat-lambatnya tadi 14 hari, di mana sudah dijelaskan di pasalnya yang ke-6 ayat 1 dan sebelumnya. Lalu hak dan kewajiban dari pihak kedua, di mana dia juga sudah dijelaskan di pasalnya ayat pertama dan kedua bahwa dia wajib menggunakan dana tersebut sesuai dengan aturan, sesuai dengan permohonannya, yakni untuk memfasilitasi dan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu di wilayah Bogor. Lalu juga pihak kedua ini harus menyampaikan mengenai laporan yang sudah dijelaskan juga di pasal yang ketiga ayat yang kedua, yang mana dijelaskan dan dirinci di sini bahwasanya dia itu harus melaporkannya pertanggungjawaban tersebut selambat-lambatnya 3 bulan setelah pencairan dana tersebut. Dan yang terakhir, pihak kedua itu harus wajib diaudit apabila diperlukan auditor dari independen atau pihak internal untuk mengetahui secara transparansi saja kalau memang dibutuhkan, kalau ada sesuatu yang memang uh, agak mencurigakan atau agak-agak uang ini dikorupsi ataupun ada penyelewengan uang tersebut dipergunakan. Lalu di pasalnya yang ke-8 dijelaskan sanksi, di mana ketika dia ada pelanggaran-pelanggaran dari perjanjian ini ada konsekuensi mengenai sanksi, di mana pihak kedua ini akan mendapatkan sanksi bila ada penyalahgunaan dana hibah. Mereka pihak kedua wajib mengembalikan uang senilai 500 juta tersebut seluruh dananya kepada pihak pertama. Lalu pihak kedua juga harus menanggung sanksi secara hukum, secara perdata dan pidana, yang dimana dijelaskan di sini ada KUHP pasal yang ke pasalnya tersebut tentang konversasi, yang di sini bisa kita kenakan sanksi hukum juga. Dan di mana pihak kedua ini juga harus dikenakan secara sanksi secara administratif juga, bukan hanya secara hukum kepada sesuai sama ketentuan CSR perusahaan dan ketentuan hukum jika melanggar di mana Undang-Undang Nomor 31 tentang TPK. Lalu masuk ke pasal yang ke-9 berakhirnya perjanjian hibah, di mana perjanjian hibah ini akan berakhir apabila sudah habis jangka waktunya, di mana itu dijelaskan sebelumnya selama 10 bulan lamanya sampai di 3 Maret 2026. Setelah 10 bulan surat perjanjian ini keluar, di mana jangka waktu pelaksanaannya berarti sudah habis atau berakhir. Dan ketika berakhirnya perjanjian ini juga
dia dasarnya juga ketika pihak kedua adanya melakukan pelanggaran seperti uh, hal-hal yang melanggar hukum atau secara administratif yang sudah dijelaskan di sanksi hukum, dan di situ maka berakhir juga konsekuensinya, berakhir juga perjanjian tersebut dan harus mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan atau yang sudah didanai sama PT tersebut senilai 500 juta rupiah. Lalu perjanjian ini bisa berakhir juga apabila pihak kedua melakukan pengakhiran sepihak atau memutus perjanjian, sehingga itu bisa juga masuk kategori berakhirnya perjanjian juga walaupun belum 10 bulan namanya berlangsung. Lalu di pasal yang ke-10 ada keadaan ahad, di mana di sini tuh secara sadar bahwa surat ini ditandatangani atau dinyatakan atau diputuskan bersama secara dua belah pihak, dan ini asasnya berdasarkan asas hukum yang berlaku di Indonesia. Dan apabila terjadi pelanggaran, maka dikenakan sanksi yang sudah dijelaskan di pasal sebelumnya. Masuk ke pasal 11, yakni perselisihan. Apabila terkadang kan terjadi adanya perselisihan antara walaupun sudah ada perjanjian yang menyatakan untuk menikah, mungkin perselisihan pendapat ataupun hal lainnya. Ketika adanya perselisihan, di perjanjian ini dinyatakan bahwa kedua belah pihak itu harus menyelesaikannya terlebih dahulu dengan cara bermusyawarah untuk mencari kesepakatan di antara kedua belah pihak secara kekeluargaan saja. Namun ketika ada perselisihan besar yang nggak bisa memungkinkan untuk dilakukan secara musyawarah saja, itu akan memerlukan mungkin akan memerlukan hukum atau lembaga-lembaga terkait lainnya dalam menyelesaikan masalah. Di sini dalam menyelesaikan masalah bisa saja ada hal-hal yang di luar kendali seorang pihak pertama ataupun pihak kedua yang bisa diminta bantuan atau diminta tolong melalui badan uh, Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI untuk menghandle atau mencari titik musyawarah kesepakatan dalam penyelesaian tersebut. Lalu di pasal yang ke-13 ada biaya materai, di mana perjanjian ini akan dinyatakan juga materai sebagai pengikat yang kuat bahwasanya ini real untuk mengikat antara kedua belah pihak, dan di mana biaya tersebut akan ditanggung oleh pihak kedua. Bukan hanya itu saja, seperti biaya transfer dana pendanaan juga akan dikenakan oleh pihak kedua. Sehingga di sini dinyatakan biaya-biaya pokoknya yang dikeluarkan setelah adanya surat ini itu akan ditanggung oleh pihak kedua sebagai pihak penerima dana tersebut. Di sini masuk ke penutup atau akhirnya surat. Di sini dinyatakan kembali, tekankan kembali bahwa perjanjian ini tuh diikat antara kedua belah pihak secara real, secara mengikat antara kedua belah pihak, dan ini juga dinyatakan dengan masing-masing dari pihak itu menyimpan data perjanjian tersebut yang sudah bermaterai, di mana menjadi penguat apabila ada hal-hal yang melanggar atau hal-hal yang sekiranya nantinya ada bermasalah, dan bisa dengan pedoman yang ada di perjanjian tersebut. Jadi disesuaikan kembali dengan perjanjian yang sudah dibuat. Ketika ada penyelewaan atau hal-hal lain yang nantinya selama pelaksanaan hibah tersebut atau perjanjian tersebut. Lalu diakhiri pastinya dengan penutupnya, yakni ada kapan ditetapkannya si surat tersebut, tanggal, dan materai dari kedua belah pihak tersebut untuk mempererat tanda tangan dengan tanda tangan kedua belah pihak untuk menyatakan perjanjian tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh, dan apabila ada hal-hal lain yang tidak mengenakan di kemudian hari, itu memang sudah terikat dan tidak bisa disalahkan karena memang sudah secara nyata uh, ditandatangani kedua belah pihak dan disepakati secara sadar dan secara sehat. Oke, baik. Surat perjanjiannya sudah selesai. Di sini ada referensi utama yang digunakan dalam pembuatan surat perjanjian hibah tersebut, di mana database atau dasarnya itu pada pasal-pasal atau undang-undang Indonesia, di mana yang menekankan pada hukum mengenai hibah ataupun sanksi mengenai pelanggaran dari perjanjian yang ada pada sebelumnya. Baik, segitu saja pemaparan dari saya. Thank you for your attention. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun materi yang masih kurang berkenan dengan sesuai surat perjanjian ataupun kaidah materi tersebut. Mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih.